Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Taruna Muda atas nama Rofi Tarmisi Arfiandani, NIT 25.41.318, Prodi Nautika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Internet of Things, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IoT. Mungkin tanpa kita sadari, teknologi IoT sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, misalnya smartwatch yang dapat menghitung langkah kaki dan detak jantung, lampu rumah yang bisa dinyalakan melalui smartphone atau CCTV yang dapat dipantau dari mana saja menggunakan internet. Semua itu merupakan contoh penerapan Internet of Things. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi dan bekerja secara otomatis, tanpa harus selalu dikendalikan langsung oleh manusia. Perangkat yang digunakan bisa bermacam-macam, seperti telepon pintar, jam tangan pintar, kamera CCTV, kendaraan, alat kesehatan, hingga peralatan rumah tangga. Dengan adanya koneksi internet, semua perangkat tersebut dapat mengirim dan menerima data sehingga pekerjaannya menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja IoT. Cara kerja IoT sebenarnya cukup sederhana. Pertama, sebuah perangkat memiliki sensor yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Misalnya sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, atau sensor kelembapan. Setelah data dikumpulkan, data tersebut dikirim melalui jaringan internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Kemudian data akan diproses di server atau cloud menggunakan sistem komputer. Setelah dianalisis, sistem akan memberikan perintah kepada perangkat untuk melakukan tindakan tertentu secara otomatis. Sebagai contoh, ketika sensor mendeteksi suhu ruangan terlalu panas, maka AC dapat menyala secara otomatis. Atau ketika tidak ada orang di dalam ruangan, lampu dapat mati sendiri sehingga lebih hemat listrik. Agar IoT dapat bekerja dengan baik, terdapat beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah perangkat atau device yang memiliki sensor untuk mengumpulkan data. Komponen kedua adalah koneksi internet yang digunakan untuk mengirimkan data. Komponen ketiga adalah cloud atau pusat penyimpanan data yang berfungsi mengolah informasi. Dan komponen terakhir adalah aplikasi atau antarmuka pengguna yang memungkinkan kita memantau dan mengendalikan perangkat melalui smartphone atau komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari Internet of Things. Manfaat pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis. Manfaat kedua adalah menghemat energi. Contohnya lampu otomatis akan mati ketika ruangan kosong, sehingga penggunaan listrik menjadi lebih efisien. Manfaat ketiga adalah mengurangi biaya. Operasional karena proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan dari jarak jauh. Selain itu, IoT juga membantu meningkatkan produktivitas karena semua informasi dapat dipantau secara real-time. Walaupun memiliki banyak manfaat, IoT juga mempunyai beberapa tantangan. Pertama, keamanan data. Karena semua perangkat terhubung ke internet, data pengguna harus dilindungi agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Kedua, risiko kebocoran privasi. Perangkat IoT mengumpulkan banyak data pengguna, sehingga privasi harus dijaga dengan sistem keamanan yang baik. Ketiga, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika jaringan internet terganggu, kinerja perangkat IoT juga dapat ikut terganggu. Keempat, belum semua perangkat memiliki standar yang sama. Hal ini membuat beberapa perangkat dari merek yang berbeda terkadang sulit untuk saling terhubung. Terakhir, membutuhkan biaya implementasi dan pemeliharaan. Penggunaan IoT memerlukan investasi untuk membeli perangkat, memasang sistem, serta melakukan perawatan secara berkala. Kelebihan yang pertama, otomatisasi pekerjaan. Banyak aktivitas dapat dilakukan secara otomatis, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Kedua, menghemat waktu dan biaya. Karena prosesnya lebih efisien, pengguna tidak perlu melakukan semuanya secara manual. Ketiga, data dapat dipantau secara real-time. Artinya, informasi bisa dilihat secara langsung kapanpun dibutuhkan. Keempat, meningkatkan kenyamanan pengguna. Berbagai perangkat dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan smartphone.
Namun, IoT juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, rentan terhadap serangan siber karena semua perangkat terhubung ke internet. Kedua, sangat bergantung pada koneksi internet. Jika internet bermasalah, perangkat juga bisa terganggu. Ketiga, biaya awal implementasi cukup tinggi, terutama untuk pembelian perangkat dan pemasangannya. Terakhir, IoT membutuhkan sistem keamanan yang baik agar data pengguna tetap aman. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di bidang rumah tangga, terdapat smart home, yaitu rumah yang memiliki lampu, AC, kamera keamanan atau CCTV, dan kunci pintu yang dapat dikendalikan melalui smartphone dari mana saja. Kedua, di bidang kesehatan, IoT digunakan pada smartwatch yang dapat memantau detak jantung, kualitas tidur, jumlah langkah kaki, bahkan kadar oksigen dalam darah secara real-time. Ketiga, di bidang industri, IoT dimanfaatkan untuk memantau kondisi mesin produksi, mengelola stok barang secara otomatis, serta mendeteksi kerusakan lebih awal, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Keempat, di bidang pendidikan, IoT diterapkan pada smart classroom atau kelas pintar, seperti penggunaan absensi digital, perangkat pembelajaran interaktif, serta pengelolaan fasilitas kelas yang lebih efektif. Kelima, di bidang transportasi, IoT digunakan untuk sistem navigasi, pelacakan lokasi kendaraan secara real-time, pemantauan kondisi kendaraan, serta pengaturan lalu lintas agar perjalanan menjadi lebih aman dan efisien. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan beberapa hal. Pertama, Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui internet, sehingga perangkat tersebut dapat saling bertukar data dan bekerja secara otomatis. Kedua, IoT mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun di dunia industri. Ketiga, saat ini, IoT telah banyak diterapkan di berbagai sektor, seperti rumah pintar, kesehatan, pendidikan, industri, dan transportasi. Terakhir, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan IoT tetap harus memperhatikan keamanan data dan privasi agar teknologi ini dapat digunakan dengan aman dan optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu serta teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan.